Mari kita bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya sambut jemaat untuk bangkit berdiri masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, Mazmur 24 ayat 10 berkata, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Dialah Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mari kita mau memuliakan dia Allah, Raja kita, Raja di atas segala raja. Biarlah dia Allah yang sungguh hidup, meskipun dunia bergoncang, meskipun air berbuih, tetaplah dia Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia tetap Allah bagi hidup kita. Dia pegang kendali atas seluruh hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang
hidup. Tidak ada Allah yang lain dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah Raja yang mulia bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah, tetapi Engkau rela turun ke dunia menebus dosa-dosa setiap kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ketika Engkau turun ke dunia dengan merendahkan diri sama seperti manusia, Engkau melakukannya karena kasih-Mu bagi setiap kami. Karena Engkau ingin menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kasih dan kesetiaan-Mu itu tidak perlu kami ragukan lagi Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami tahu ada kerikil-kerikil tajam yang harus kami lewati. Ada sakit penyakit, ada permasalahan kehidupan yang harus kami lalui. Tetapi kami tetap percaya karena Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami. Kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan, bukan hanya di tempat ibadah ini. Tetapi kami ingin terus menyembah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan kalau Engkau melayakkan setiap kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, nikmatilah setiap pujian kami dan pelayanan kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, ada sebuah lagu, Aku Disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Lagu ini bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tapi untuk setiap kita. Memang kali ini ada acara khusus, setiap minggu kita mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu sebelum mereka beribadah bersama-sama. Dipersilakan anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, glory. Mari jemaat berdiri, kita bersama-sama mendukung anak-anak untuk didoakan. Yuk semua berdoa ya, yuk. Tuhan Yesus, kami masih kecil semua, kami berterima kasih Engkau mengasihi saya dan Engkau menempatkan saya di tengah-tengah keluarga yang cinta Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya kami nanti waktu besar boleh seperti papa mama. Cinta Tuhan Yesus, setia pada Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan masuk ke sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan anak sekolah minggu boleh ke tempat untuk sama-sama beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mengangkat suara kita dan memuji, menyerukan nama Yesus sebab Dia sanggup. Mari dengan bertepuk tangan, bersukacita, kita mau mengangkat, memuji Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu,
bersyukur kalau kita boleh menyanyikan kebesaran dan kasih Tuhan. Amin. Saudara, kita mau berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tidak perlu khawatir, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah kebenaran yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ambillah waktu berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sampai di dalam pikiran kita dan hati kita menjadi firman Tuhan yang tertanam dan kita menjadi hidup di dalam firman Tuhan. Biar solois menyanyikan lagu ini, kita berdoa mohon Tuhan beranugerah, bekerja dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan, untuk selama-lamanya. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan itulah kerinduan kami. Kami ingin hidup bagi Tuhan. Kami ingin mempersembahkan apa yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan. Tetapi seringkali kami jatuh bangun Tuhan. Kami ribuan kali menyakiti hati Engkau. Tetapi Engkau tidak pernah lelah menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami semua. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan boleh pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan dari kitab Yeremia mengenai tentang nubuatan. Ya. Perkataan-perkataan yang Tuhan titipkan melalui Nabi Yeremia yang nanti akan digenapi terkait dengan kedatangan Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-8. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita mau saya mengajak kita semua untuk merenungkan dari kitab Yeremia mengenai tentang nubuatan. Ya. Perkataan-perkataan yang Tuhan titipkan melalui Nabi Yeremia yang nanti akan digenapi terkait dengan kedatangan Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk membuka untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-8.
Yeremia 23 ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-8. Oke, saya akan membacakannya nomor genap, lalu Bapak Ibu membacakan ayat yang genap seterusnya ya. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Di bawah tema janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bagian berikutnya Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan ayat 31, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Satu bagian terakhir untuk pembacaan kita dari kitab Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sampai ayat 12 Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih bahwa kitab Yeremia, Nabi Yeremia itu dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-9 itu disebutkan bahwa sesungguhnya aku itu menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, kata Tuhan kepada Nabi Yeremia, begitu ya.
Dan kita juga lihat konteks pada masa itu, Yeremia itu hidup di masa pergolakan pembangunan, pembaruan kembali Yerusalem. Pada masa itu ketika Yeremia itu hadir dipanggil Tuhan, kerajaan Yehuda itu sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Yosia. Yosia melakukan berbagai macam reformasi rohani yang luar biasa. Berhala-berhala dibuang, semua alat bukit-bukit penyembahan berhala itu dihancurkan semua. Dan semua diajak untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi sesudah masa Raja Yosia masuk kepada Raja Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan terakhir Zedekia, Bapak Ibu, 4 raja terakhir. Dikatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi terakhir dari Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, Zedekia. Tidak ada satupun yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hanya Yosia. Dan itu terjadi di awal-awal pelayanan daripada Yeremia. Kurang lebih Yeremia itu melayani selama 40 tahun di wilayah Yehuda. Dan dia selama menjalani tugasnya ini Bapak Ibu, dia seorang nabi yang penuh mencucurkan air mata. Seorang nabi yang penuh dengan keluh kesah atas bangsa Israel yang dilayaninya, yang tidak pernah mau bertobat. Bapak Ibu. Setelah kematian Yosia tidak ada lagi raja yang melakukan keadilan dan kebenaran. Pemberontakan demi pemberontakan terhadap Allah terus dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka diserang, mereka bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mereka melakukan persekutuan politik dengan bangsa Asyur dan yang lainnya. Mereka mencari perlindungan daripada bangsa-bangsa lain, bukan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dalam sebab itulah Yeremia itu mendesak bangsa itu untuk bertobat dari dosa mereka. Yeremia bahkan memperingatkan mereka bahwa sungguh-sungguh mereka itu akan menerima penghakiman atas tindakan mereka yang menolak Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia ini enggak mudah. Di dalam berita pengabdiannya kepada Allah, dia harus mengalami banyak tantangan dan penderitaan, Bapak Ibu. Kita lihat bangsa Yeremia itu ketika dia itu harus mengalami aniaya. Bahkan aniaya yang dilakukan oleh para relasinya sekampung dari Anatot. Karena dia meramalkan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Yang memang dari Tuhan. Yeremia 11 ayat 18 sampai 32. Dia hampir mau dipukulin, dia mau dibunuh oleh para relasinya. Satu kampung sama-sama dari Anatot. Seorang imam kepala rumah Tuhan, Pasyur bin Imer, Bapak Ibu, yang telah bernubuat palsu, itu memukuli, memasung Yeremia di pintu gerbang Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan. Yeremia harus menerima tekanan sedemikian. Yeremia 20 ayat 1 sampai 6. Yeremia juga harus ditantang oleh nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Nabi Hanaya, seorang nabi palsu. Tuhan sudah menubuatkan bahwa bangsa Israel akan mengalami pembuangan selama 70 tahun. Yeremia sudah katakan 70 tahun kamu akan dibuang ke Babel. Tetapi Hananya mengatakan jangan takut, hanya 2 tahun. Yeremia tegur, kamu bernubuat palsu. Yeremia harus menghadapi nabi yang sedemikian. Nabi Hananya. Dan dia bukan sendiri, banyak teman-temannya yang melakukan nubuat palsu. Yeremia 25 sampai Yeremia 28. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tantangan-tantangan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 26 ayat 8 ketika Yeremia itu berkhotbah di pelataran bait Allah yang menubuatkan akan kehancuran bait suci Israel. Orang-orang yang mendengar itu, para imam di bait Allah itu marah, mau menangkap dia, bahkan mau hendak membunuh dia Bapak Ibu. Yeremia. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Dia harus menghadapi tantangan dari sang penguasa. Raja Raja Yoyakim. Di dalam Yeremia 36 pada saat itu Yeremia itu menyampaikan nubuatan. Nubuatannya yang ditulis oleh juru tulisnya bernama Baruk. Ketika Yoyakim mendengarkan nubuatan dari tulisan Yeremia itu. Yoyakim marah lalu mengambil kitab itu lalu dibakar Bapak Ibu. Sang raja yang seharusnya bisa mewakili Tuhan bagi bangsa Israel. Justru melawan Tuhan. Membakar kitab nubuatan.
yang ditulis oleh Baruk yang berisi pesan-pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Yeremia itu terus menerus tapi dia tidak pernah pantang mundur Bapak Ibu. Tangisan demi tangisan dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia itu terus menentang penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh pada bangsa Israel yang gak pernah habis-habis Bapak Ibu. Gak pernah habis-habis. Dikatakan umat Israel itu seperti unta liar yang seperti unta liar karena nafsunya melakukan penyembahan berhala. Kamu unta liar. Yeremia 2 23 sampai 24. Bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, Yeremia itu harus melihat ketidakadilan daripada para penguasa kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang kecil. Orang-orang yang terpikirkan, anak-anak yatim, para janda, semua harus mengalami ketidakadilan Bapak Ibu. Yeremia itu terus menerus mengingatkan kepada bangsa Israel, ingat kepada perjanjian Sinai. Dalam Yeremia pasal 2 27 sampai 8, ingat waktu kamu tuh berseru minta tolong kepada Tuhan di Mesir. Ketika kamu mengalami penderitaan yang luar biasa di Mesir, kamu berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan suara kamu. Dan Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya, telinganya, tetapi Tuhan justru menghadapkan mukanya, menolong kamu, menghadirkan Musa untuk membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ingat itu, kata Yeremia. Dulu kamu pernah memohon minta dibebaskan. Sekarang kamu bangsa yang sudah menerima pembebasan, menyia-nyiakan kebebasan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Di dalam kondisi seperti itulah Bapak Ibu. Bangsa Israel dulu punya perjanjian yang indah yang dulu Tuhan sudah berikan. Kalau kamu taat ya, hukum Taurat itu diberikan, kalau kamu taat aku akan memberkati. Tapi bangsa Israel tidak pernah sekalipun menaati perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Perjanjian itu batal oleh bangsa Israel sendiri Bapak Ibu. Di dalam konteks itu Bapak Ibu, maka Tuhan melalui Yeremia itu menghadirkan, melalui memakai mulutnya menunjukkan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi kepada bangsa ini. Kepada bangsa Israel. Tetapi juga Tuhan menubuatkan bukan hanya kepada bangsa Israel, juga kepada nanti bangsa-bangsa seterusnya bahwa apa penghukuman yang mereka terima itu tidak selamanya. Betapa besar kasih Tuhan. Penghukuman yang mereka terima itu tidak selamanya. Tuhan memberikan jalan keluar Bapak Ibu. Mari kita baca nubuatan-nubuatan Yeremia. Saya akan mengajak kita. Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 19. Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia 3 ayat 14 sampai 19. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Bapak Ibu di sini dijanjikan bahwa Yerusalem itu akan menjadi tahta Allah. Yerusalem akan menjadi tahta Allah. Dan dikatakan segala bangsa itu akan berkumpul di sana. Bapak Ibu. Namun sebelumnya Tuhan juga akan di dalam ayat 14 Tuhan akan memanggil orang-orang. Dari setiap kota, dari setiap keluarga ke Sion. Bapak Ibu. Ini menggambarkan tentang bagaimana Tuhan itu ketika bangsa Israel nanti sesudah menerima penghukuman dari Tuhan. Tuhan itu enggak melupakan mereka. Tuhan tetap ingat perjanjiannya. Maka itu dikatakan Tuhan atas kamu. Di dalam bahasa terjemahan aslinya to be your husband. Menjadi suami. Itu berkaitan dengan covenant, perjanjian Tuhan. Antara Tuhan sebagai suami lalu bangsa Israel sebagai istri Bapak Ibu. Yang berarti Tuhan tidak melupakan Bapak Ibu. Dikatakan mereka juga pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel. Artinya kaum Israel Utara itu sudah dikalahkan tahun 700 sebelum Masehi.
kurang lebih. Lalu bangsa Yehuda ini akan dibawa ke sana mengalami pembuangan juga. Tetapi dari sana mereka kaum Israel dan kaum Yehuda itu akan dibawa pulang sama-sama kembali ke Yerusalem Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Dan kita ingat Bapak Ibu, dikatakan bahwa mereka akan dikumpulkan dari segala tempat dan akan menyembah Tuhan. Bukan lagi secara tradisi ataupun ucara ibadah lahiriah semata. Mereka akan pulang ke Yerusalem dan dikatakan mereka bertambah banyak. Segala bangsa akan berkumpul ke sana dan nama Tuhan akan dimuliakan Bapak Ibu. Kita ingat ketika bangsa Israel sesudah 70 tahun mengalami pembuangan, mereka itu akan mengalami pembebasan. Raja Kores yang membebaskan mereka kembali ke Yerusalem. Di dalam kitab Esra, Nehemia Bapak Ibu. Bagaimana bangsa-bangsa itu akan mendengar, melihat bagaimana bangsa yang Israel yang pernah jatuh, yang pernah tertawan oleh Babel itu sekarang menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Mereka sekarang bisa pulang ke tanah perjanjian mereka. Dan pendengar pertama itu adalah Raja Kores dari Media Persia Bapak Ibu yang membebaskan mereka. Bapak Ibu, hal ini juga kita kaitkan dengan Kristus. Di dalam Yohanes pasal 4:24 bahwa dikatakan bahwa kita itu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu. Kristus itu sudah menggenapi seluruh kewajiban hukum Taurat. Seluruhnya. Di mana manusia itu, bangsa Israel gak pernah satu orang pun bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Gak pernah. Tetapi Kristus sudah menggenapinya. Maka perjanjian yang pertama itu Tuhan tahu gak bisa seorang pun bisa penuhi. Oleh sebab itu Kristus memenuhinya. Di situ kita diingatkan bahwa Kristus itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 14. 12 ayat 24, tapi saya sebut saja ayatnya. Ibrani 12 ayat 12. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pengantara perjanjian baru, Bapak Ibu. Yeremia 3 ayat 14 sampai 19. Perjanjian Tuhan akan membawa kembali bangsa Israel ke tanahnya. Hal itu juga sama, bagaimana Kristus nanti yang membawa orang-orang berdosa itu kembali kepada Allah. Lalu kita lihat lagi yang kedua Bapak Ibu. Yeremia 23 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Yeremia 23 ayat 5 sampai 8. Saya baca dua ayat yang kelima. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sebab itu demikianlah firman Tuhan sesungguhnya. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu menyebutkan bahwa Yeremia menjelaskan Mesias itu sebagai tunas yang adil. Menumbuhkan tunas adil bagi Daud, Bapak Ibu. Di dalam Roma 3:25 itu digambarkan Kristus itu sebagai Tuhan yang adil. Bagaimana dosa manusia itu harus dihukum. Dan manusia itu Tuhan tahu gak bisa menanggung dosanya. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Memenuhi keadilan tersebut Bapak Ibu. Dan di sini dijanjikan bahwa menumbuhkan tunas adil bagi Daud Bapak Ibu. Mesias sebagai tunas yang adil. Tetapi itu gambaran ke depan, nubuatan yang di depan. Sesudah nanti mereka dibebaskan. Tetapi nanti ketika mereka akan dibebaskan, gambaran ini juga menggambarkan tentang nanti keturunan Daud yang akan memimpin mereka, menolong mereka. Kita ingat tentunya ada Zerubabel di dalam pembuangan. Zerubabel keturunan dari Daud. Dan di sana menggambarkan bagaimana perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel menurut
melalui kerajaan Daud itu akan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, akan selama-lamanya. Yeremia 23 ayat 5 sampai 8 tentang tunas Daud yang adil. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat Yeremia pasal 30 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Yeremia 30 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Kepada Tuhan Allah mereka, bangkitkan bagi mereka. Bapak Ibu, dikatakan mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Kita tahu bahwa Daud sudah mati. Jelas ini memang bukan Daud. Tetapi kepada keturunannya yang akan memerintah dan akan dibangkitkan oleh Allah. Bapak Ibu. Nanti ketika bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan, mereka akan keluar dari pembuangan, mereka dipimpin oleh nanti Zerubabel pada waktu itu. Pembangunan demi pembangunan terjadi. Dan kita tahu Zerubabel juga keturunan daripada Daud. Tetapi kita juga bisa diingatkan bahwa Tuhan akan membangkitkan dari Daud itu ya. Berkaitan dengan Kristus Yesus yang bangkit dari kematian. Bapak Ibu. Kristus Yesus yang bangkit dari kematian. Jadi ketika bangsa Israel mendengarkan janji ini Bapak Ibu. Mereka itu sebetulnya merasa bertanya-tanya ya, apa betul ya? Ketika konteks ini dibacakan. Tetapi ketika di dalam kitab Yeremia, kitab Raja-Raja itu ya, kita tuh diingatkan ya. Ketika bangsa Israel itu dari tadi Raja Yosia, kemudian ada Raja Yoyakim, Raja Zedekia yang terakhir Bapak Ibu. Tetapi Zedekia itu melakukan pemberontakan dan akhirnya mati di Mesir. Sisa yang terakhir Raja Yoyakin. Ketika Raja Yoyakin itu ditangkap, dibawa ke Babel Bapak Ibu. Sesudah 30 tahun di Babel. Raja Yoyakin itu dipanggil dari sel, keluar dari sel tahanan. Lalu kemudian diajak makan bersama-sama dengan Raja Babilonia. Hal itu ditulis di bagian terakhir daripada kitab 2 Raja-Raja. Hal itu menggambarkan bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa nanti akan garis keturunan Raja Daud itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Keturunan Raja melalui Daud itu tidak akan dilenyapkan. Dan itu juga terkait dengan Kristus sebagai keturunan dari tunas Isai Daud. Satu bagian lagi Bapak Ibu, dua bagian yang terakhir. Yang sering kita baca. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Ini yang sering kita baca Bapak Ibu di dalam Matius pasal 2 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Dengar. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Dengar. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Rahel adalah istri yang dikasihi Yakub. Dia adalah simbol daripada mama daripada bangsa Israel. Begitu Bapak Ibu. Dikatakan bahwa bangsa Rahel itu menangisi anak-anaknya di Rama. Menangisi anak-anaknya di Rama. Tentu Rahel sudah meninggal pada masa itu. Tetapi itu menggambarkan bagaimana Rahel itu sebagai ibu daripada bangsa Israel akan meratap bagaimana orang-orang Israel itu sudah dibuang dulu. Lalu bangsa Yehuda ini pun akan mengalami pembuangan. Akan mengalami pembuangan Bapak Ibu. Israel sudah dibuang tahun 700. 200 tahun kemudian Yehuda, Israel Selatan ini pun akan mengalami hal yang sama. Mengalami pembuangan. Karena dosa-dosa mereka. Tetapi justru di sini dikutip oleh Matius ayat ini Bapak Ibu. Di dalam Matius 2 ayat 18 dengan ayat yang sama. Dari Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa bagaimana ketika Matius mengutip ayat ini. Dia mau mengkaitkan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai pembebas. Tetapi juga menggambarkan kesedihan daripada ibu-ibu di Bethlehem. Pada masa Tuhan Yesus lahir kita tahu ada anak-anak yang dibunuh di bawah usia 22 tahun.
di bawah usia 2 tahun oleh Raja Herodes, Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang terbunuh dan banyak raungan-raungan, tangisan-tangisan daripada ibu-ibu di Bethlehem. Dan hal itu pun yang sama terjadi ketika bangsa Israel itu mengalami pembuangan. Mereka tuh harus dibuang dan banyak sekali ibu-ibu itu merasa kehilangan anaknya, Bapak Ibu. Merasakan kesedihan yang sangat dalam, Bapak Ibu. Hal ini menggambarkan tentang kelahiran Kristus datang sebagai pembebas. Dan juga menggambarkan betapa akibat dosa itu sangat menakutkan, Bapak Ibu. Akibat dosa itu menakutkan. Kematian demi kematian itu menjadi rentetan yang tiada akhir karena dosa. Tetapi Tuhan itu tidak pernah mau membiarkan manusia yang dikasihinya ini binasa. Bapak Ibu. Maka itu untuk menyelesaikannya Bapak Ibu. Kristus Yesus lahir menyelesaikan efek dosa yang menakutkan ini. Menyelesaikan. Tuhan Yesus datang menjadi pembaharuan betapa berdosanya manusia dan hanya Tuhan yang sanggup menolong. Satu bagian dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 18. Kita baca bergantian. Yeremia 33 ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Dan keturunan imam-imam Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Bapak Ibu, Tuhan itu setia kepada perjanjiannya dengan Daud. Tuhan setia. Dan belas kasihnya itu untuk selama-lamanya. Tuhan itu akan datang dan berdiam di Zion selamanya. Dan akan mencukupkan kelimpahan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel ini dikatakan bahwa waktunya akan datang. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada Israel dan kepada Yehuda. Mereka akan dibebaskan. Bahkan janji bahwa dari keturunan Daud itu tetap ada, Bapak Ibu. Tetap ada. Bahkan bukan hanya menepati janjinya. Tuhan pun akan mencukupkan kelimpahan bagi bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-11 itu, di dalam kota yang runtuh itu, nanti sesudah mereka mengalami pembuangan, kota yang runtuh itu, akan terdengar sorak-sorak kegirangan. Pasal 33 ayat yang ke-11. Mengatakan bahwa Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian ini dikutip di dalam surat Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12 yang tadi kita baca. Kristus yang lahir dari tunas Isai, keturunan Daud, sebagai perjanjian baru. Perjanjian kasih yang heart to heart. Hati Allah kepada manusia. Dikatakan bahwa Israel itu akan melihat Tuhan langsung di depan mereka. Dan Tuhan akan datang dan diam di antara mereka. Kita diingatkan kepada Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu telah menjadi manusia, bisa dilihat oleh mereka bangsa Israel. Dan diam di antara kita. Di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang akan menggenapi janji Tuhan kepada bangsa Israel. Secara khusus dan juga kepada kita. Bapak Ibu melihat kasih Allah yang mau datang ke dalam dunia. Yang sudah dinubuatkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya. Bagaimana Allah itu yang datang ke dunia mau menanggung segala derita menggantikan kita yang seharusnya binasa. Kristus itu rela dikatakan menjadi imam besar perjanjian baru. Imam besar. Dia mewakili manusia di hadapan Allah yang membuat Allah itu mau mengampuni dan melayakan kita berhadapan dengan Allah yang kudus dan mulia. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi imam tetapi dia juga menjadi raja bagi kita.
Tetapi dia raja yang lahir di dalam kehinaan. Raja yang merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Sebagai imam besar, dia memperdamaikan kita dan melayakkan kita datang ke hadapan Bapa. Dan sebagai raja, dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa kepada kita, umatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi hukum Taurat sepenuhnya. Hanya Kristus, dan dia rela. Supaya kita itu menerima keselamatan daripada dia. Jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat tadi yang kita bacakan, sebetulnya apa yang menjadi pesan bagi kita pagi ini. Yang pertama itu saya membagi dalam 3 pesan singkat Bapak Ibu. Yang pertama, kasih Tuhan itu menyadarkan. Kasih Tuhan itu menyadarkan. Betapa buruk dan hinanya manusia itu berdosa. Betapa butuhnya manusia itu karya Kristus di kayu salib. Bangsa Israel itu dikatakan seperti ikat pinggang yang menjadi lapuk di dalam Yeremia 13. Kamu itu seperti ikat pinggang yang menjadi lapuk. Yeremia itu disuruh memberi ikat pinggang lenan yang dipakai, lalu disuruh membeli ikat pinggang yang baru. Lalu disuruh disembunyikan di celah-celah bukit batu Efrat. Lalu setelah beberapa waktu lamanya, Yeremia disuruh kembali untuk mengambil ikat pinggang yang dia taruh di selipan batu Efrat. Yeremia 13. Bapak Ibu, hal itu mau menggambarkan bahwa bangsa Israel itu seperti ikat pinggang. Yang dulu itu dipakai menjadi alat Tuhan. Tetapi mereka itu melepaskan dirinya. Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka mau sendiri, mereka melawan Tuhan. Maka itu mereka itu seperti ikat pinggang yang baru. Tetapi diletakkan di pinggiran batu Efrat. Jauh dari Tuhan. Lama kelamaan ikat pinggang itu lapuk. Dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Tuhan mau menggambarkan, mau menunjukkan kepada Yeremia, kamu tuh seperti itu bangsa Israel dan Yehuda. Dulu kamu berguna, dulu kamu menjadi alat kemuliaanku. Tetapi kamu melawan, kamu berdosa. Dan sekarang kamu itu hanya seperti ikat pinggang yang lapuk, yang sudah tidak berguna. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak bicara yang manis-manis. Melalui nabinya Yeremia dia menyampaikan keadaan apa adanya daripada bangsa Israel kondisinya. Mereka melanggar perjanjian Tuhan dan menyakiti hati aku, kata Tuhan, Yeremia 11. Tetapi Tuhan menyatakan ini bukan curcol ya, bukan curhat ya. Tetapi Tuhan mengatakan untuk menyadarkan Israel akan dosa mereka. Hal ini ditunjukkan karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel, juga kita dengan luar biasa. Bayangkan mereka dipelihara keluar dari Mesir. Mereka tidak pernah kelaparan dan kecukupan hari demi hari itu diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi Tuhan itu tentu sangat sedih dan sangat marah. Ketika Tuhan yang pernah mengasihi mereka dengan totalitas, sekarang mereka membalasnya dengan tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi ini adalah suatu drama cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kitab Yeremia ini seperti menggambarkan sebuah kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tetapi Tuhan sebagai pemberi cinta itu rela. Dia memberikan kasihnya kepada kekasih hatinya, Tuhan. Seperti gambaran Hosea dan Gomer menggambarkan hubungan Allah dengan Israel, Bapak Ibu. Sempat difilmkan, mungkin kita ingat filmnya berjudul Redeeming Love. Hosea dan Gomer. Berkali-kali Hosea itu menebus Gomer dari tempat yang tidak baik. Karena Hosea itu disuruh Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel seperti itu. Seperti Allah yang berkali-kali mengampuni tetapi tetap mengasihi kita, Bapak Ibu. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan mungkin kita bisa katakan inilah cinta yang irasional. Cinta yang tidak masuk akal. Tuhan menyatakan cintanya kepada orang yang tidak mencintai dia. Cinta bertepuk sebelah tangan. Tuhan itu seperti menjadi budak cintanya bangsa Israel. Tuhan rela mengasihi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka bisa menyadari betapa besar cintanya bagi mereka. Yang kedua, Bapak Ibu. Kisah ini mau menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang mendidik. Kasih Tuhan yang mendidik yang dikasihinya. Pembuangan ke Babel adalah suatu bentuk didikan
Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka itu bisa bertobat dan dipulihkan. Tuhan tidak memberikan penghukuman untuk membinasakan Israel, tidak. Tetapi agar mereka itu dapat menyadari dan kembali kepada Tuhan. Ketika di dalam Yeremia pasal 32, Tuhan itu menyuruh Yeremia membeli sebuah ladang. Itu Tuhan kasih gambaran kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu tetap akan menyelamatkan mereka, Bapak Ibu. Tuhan memang sedih, Tuhan kecewa. Bahkan ketika Tuhan memberikan penghukuman untuk mereka dibuang ke Babel, Tuhan mungkin melakukannya dengan hati yang pedih, Bapak Ibu. Tapi harus demi mendidik bangsa Israel. Tuhan menyuruh Yeremia itu membeli ladang sepupu Yeremia di Anatot bernama Hanamel. Yeremia, kamu pergi belilah ladang sepupu kamu. Lalu ladang yang kamu beli itu nanti akan diperangi, akan direbut, akan dibakar karena penyembahan berhala Israel. Akan direbut, diambil oleh bangsa Babel, begitu. Karena mereka, hal ini menggambarkan kamu tuh seperti ladang itu ya. Yang dibeli tetapi nanti akan diambil. Karena mereka itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu. Mereka itu dikasih tahu berkali-kali oleh Yeremia. Tidak pernah mereka itu mau mengindahkan teguran Yeremia. Kamu itu seperti ladang yang nanti akan diambil, dibakar, dihabisin sama orang Babel. Bayangin Bapak Ibu, orang Israel itu melakukan bukit-bukit pengorbanan. Yeremia 32 ayat 30 sampai 35. Bahkan mereka itu membakar anak-anak untuk melakukan persembahan kepada Molok. Tetapi Tuhan itu memang penuh cinta kasih. Dikatakan Tuhan yang menjadi bucin kepada Israel juga kepada kita. Israel itu akan dihukum. Tetapi dikatakan nanti akan ada yang membeli ladang itu. Ladang yang sudah habis, yang sudah kering akan dibeli. Tempat tandus yang tanpa manusia dan hewan yang telah diserahkan ke tangan orang-orang Kasdim atau Babel. Itu akan dibeli dan akan banyak menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Bapak Ibu, kita itu seperti ladang kita sendiri. Seperti ladang yang tadi disuruh beli oleh Tuhan kepada Yeremia. Kita adalah ladang yang telah terbakar dan terjebak di bawah kuasa dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya itu yang mahal menebus kita. Membeli kembali ladang yang sudah ancur-ancuran ini. Dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita memang orang-orang yang berdosa. Bahkan kita bukan hanya berdosa, kita diam menikmati kehidupan di dalamnya. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih itu gak membiarkan. Di dalam kehinaan, Tuhan itu datang. Untuk kita yang hina itu menjadi mulia, Bapak Ibu. Dia menanggung derita, lahir di kandang yang hina. Agar kita itu terbebas dari jerat penderitaan yang kekal, Bapak Ibu. Tuhan datang di dalam kemiskinan supaya kita yang miskin ini bisa menerima kekayaan yang limpah dari sorga, Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang menyadarkan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kasih Tuhan yang memperbarui kita. Kehidupan yang hancur dan hopeless, Tuhan perbaharui. Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 itu diceritakan bagaimana Yeremia disuruh pergi ke rumah tukang periuk. Lalu di sana diperlihatkan bagaimana sebuah bejana rusak yang dikerjakan kembali menjadi bejana yang baru. Hal itu mau menggambarkan, menunjukkan kepada Yeremia, dari Tuhan kepada Yeremia, bahwa memang bangsa ini Israel ini akan aku buang. Mereka itu seperti bejana yang sudah rusak. Tetapi aku melalui proses pembuangan ke Babilonia. Aku akan menghancurkan mereka, bukan hanya menghancurkan untuk mereka binasa, tetapi membentuk mereka kembali. Bahkan memperbaharui mereka, memulihkan mereka, Bapak Ibu. Dosa yang merusak tatanan kehidupan manusia, seperti bejana yang rusak. Karena dosa konflik satu dengan yang lain. Di dalam setiap lini bagian kehidupan kita. Di dalam keluarga, di dalam relasi kita satu dengan yang sesama. Kebencian, kehilangan kasih antar sesama. Disitulah Kristus lahir. Menjadi memperbaharui kita, bejana yang rusak itu. Dengan mewartakan kasih Tuhan bagi manusia yang berdosa, Bapak Ibu. Tuhan rela dan kepengen benar memperdamaikan manusia dengan Allah. Bapak Ibu, kita itu seperti mobil usang kalau kita mau kasih gambaran. Kita seperti mobil usang yang teronggok di tempat parkir mobil bekas yang luas.
Mungkin kita adalah mobil-mobil Rolls Royce yang mahal karena diciptakan oleh Tuhan. Tetapi salah penggunaan, kita menjadi mobil yang bekas. Yang hanya teronggok di sudut tempat parkir mobil bekas. Berkarat, sudah dilupakan, bertahun-tahun telah disalahgunakan. Dikendarai dengan kasar, yang dulu mengkilap, sekarang menjadi usang. Tetapi ada seorang pria itu berjalan ke tempat parkir itu. Tempat parkir mobil-mobil yang sudah rusak. Seorang pria itu berjalan, ia membayar dengan tunai. Lalu membawa mobil itu. Dia mulai mempreteli bagian-bagian yang rusak, Bapak Ibu. Pintunya yang penyok harus dicopotin dulu. Kadang didongkel sedikit. Tempat bangkunya yang sudah robek itu harus dicopotin. Kadang dengan paksa karena sudah karatan baut-bautnya. Kadang harus ada bagian yang dipukul, digesek dengan amplas dengan keras, Bapak Ibu. Satu demi satu dikerjakan. Sampai akhirnya mobil itu kembali menjadi mobil yang berguna. Mobil yang bernilai seperti pertama kali dia diciptakan. Untuk Tuhan. Kita itu adalah mobil yang usang. Yang dulu pernah diciptakan indah. Tetapi telah salah penggunaan. Kedatangan Kristus ke dalam dunia yang nanti kita rayakan. Dia mau mencari, membayar mobil yang usang ini. Dan mau memperbaruinya untuk dipakai bagi kemuliaan. Jadi apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu? Biarlah kita itu boleh memiliki rasa takut dan hormat. Karena Kristus adalah Raja kita. Di dalam segala keadaan kita menjadikan dia sebagai Raja kita. Raja yang memerintah hati kita. Dari segala suara yang ada di hati kita. Kita mengarahkan, kita menjatuhkan kepada Kristus. Kita juga boleh memiliki kepercayaan karena Kristus sebagai imam besar. Yang menjamin pengampunan atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita boleh berjalan dengan tegak. Bukan lagi seperti orang yang ditumpuk dengan dosa beban di belakang. Biarlah kita bersyukur atas kasih Tuhan. Dan biarlah kita berani bertekad tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu. Jikalau sejarah Alkitab ini diulang. Alkitab ini ditulis ulang. Maka saya percaya. Anugerah Tuhan itu tidak berubah. Tuhan akan tetap memilih yang hina. Tuhan tetap memilih yang berdosa kita. Untuk menjadi objek kasih-Nya yang kekal. Amin Bapak Ibu. Kalau ku hidup. Kalau ku hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sasa ada kalanya kita hidup di dalam satu tekanan yang sangat berat. Yang seolah-olah kita tidak sanggup lagi memikulnya.
Mungkin itu sebuah ujian, tetapi mungkin itu sebuah akibat daripada perilaku kita yang salah. Namun satu hal, entah itu ujian, kita boleh dihiburkan. Tuhan berjanji, tidak ada ujian atau pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tetapi kalaupun itu adalah sebuah akibat daripada perilaku kita, percayalah juga, ada kalanya Tuhan menghukum tetapi tidak pernah membuang. Itu sebabnya ketika orang-orang Israel sedang akan mengalami penghukuman, Tuhan memberikan penghiburan. Suatu saat akan dipulihkan. Itulah kitab Nabi Yeremia dan itulah yang tadi dikhotbahkan. Alangkah sedihnya jikalau kita hidup tanpa ada satu keyakinan. Besok ada hari yang lebih baik. Alangkah sulitnya dan beratnya, bahkan menyedihkan, jikalau kita hidup tanpa tahu ada pengharapan. Ada sebuah lagu bahasa Mandarin, lagu Kristen yang berkata demikian. Suatu hari, jikalau engkau seperti tidak punya kekuatan lagi. Suatu hari, jikalau engkau merasa perlu untuk menyerah. Suatu hari ketika di tengah-tengah lautan manusia yang hiruk pikuk, engkau kedinginan dan merasa kesepian. Waktu itu, ingatlah, ada Tuhan yang mengasihimu. Jikalau engkau selama ini belum menyambut cinta kasih Tuhan, waktu itu terimalah. Karena dia akan melumerkan hatimu yang beku. Dan lagu itu menjadi satu lagu yang mendadak viral pada waktu gempa Sichuan. Orang-orang Kristen semua berbondong-bondong pergi ke sana mengajarkan lagu itu. Suatu hari, Yu Itian, suatu hari ada Allah yang melumerkan hatimu. Mari kita menyanyikan lagu tadi sambil bangkit berdiri, lalu setelah itu kita melakukan pengakuan iman rasuli. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, kita masuk doa supaya apa yang kita persembahkan boleh benar-benar cerminan rasa syukur kita.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami diingatkan. Baik itu ujian, baik itu akibat bahkan hukuman daripadamu. Selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Sebab Engkau menghukum tapi tidak membuang. Engkau menguji tetapi tidak melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat dan janji-Mu yang limpah. Dan kami juga mengucap syukur di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengekspresikan cinta kasih kami. Pengakuan bahwa Engkau memberkati kami melalui apa yang akan kami kumpulkan. Terimalah ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Siapakah kami ya Tuhan yang ada di sini, yang tidak mempunyai pergumulan kami masing-masing, yang tidak mempunyai beban kami masing-masing. Bahkan yang seringkali kami merasa terlalu berat untuk kami pikul lagi. Yang seringkali membuat kami seolah-olah kami mau menyerah dan tidak mau melanjutkan lagi apa yang sudah menjadi beban untuk kami pikul. Tetapi kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini sekali lagi diingatkan. Ada satu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada satu Tuhan yang selalu membuka tangan untuk menyambut kami kembali kepada kehangatan pelukan kasih-Mu. Dan di situ kami mendapatkan damai sejahtera. Di situ kami mendapatkan penghiburan. Di situ kami mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan, memikul beban kami, bahkan sambil menyanyi-nyanyi dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Selalu kami mendapatkan kekuatan. Tuhan, terima kasih untuk janji-janji-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami satu persatu mau seperti domba-domba yang tercerai-berai pada pagi hari ini, lari mendekati Engkau untuk kembali dituntun dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih bahkan Engkau menjadi Bapa kami. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Puji, hormat, dan mulia. Dulu sekarang tak berubah. Hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.